silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar? Sehat, bersih, luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi, kelas. Coba berdiri semua, berdiri semua. Berdiri cepat. Jadi, ya rapikan baju. Ini kok style baju pramuka. Jadi ini gaya-gaya preman ini nanti. Ya, sudah presisi nih? Semua hadir? Semuanya hadir? Silakan dulu. Iya, sudah. Sudah semua sudah. Sudah ada. Marilah kita berdoa. Semoga kami yang sesuai dengan Ah, ya, oke. Jadi kita ada SPKN ya. Oke. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, ya. Bukan Pancasila. Masih ingat tidak? masih Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasar. Jadi ibarat sebuah rumah itu kan punya dasar, punya fondasi. Kalau dasarnya tidak kuat, maka rumah akan roboh. Ya. Demikian juga Indonesia ya, Pancasila itu sebagai dasar negara ya, yang mengatur seluruh perilaku hidup manusia. Ada di dalam Pancasila. Pancasila itu sebagai sumber dan segala sumber hukum. Ya. Artinya semua hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Ya. Jangan lupa itu ya, ingat itu. Ingat itu sehingga tidak ada satu orang pun di Indonesia yang bisa merubah nilai sila-sila Pancasila. Organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila itu akan dibekukan oleh Allah. Karena Pancasila itu harga mati yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Ya. Dia mengatur seluruh perilaku hidup manusia. Oke. Jadi hari ini kita belajar nafsu dulu. Nafsu. Oke, hari ini kita belajar tentang nilai luhur Pancasila. Jadi topik kita hari ini jadi nilai luhur ya. Nilai Pancasila. Nilai. Kamu tahu nilai? Nilai rapor? Punya tahu?
Ya toh? Rapot itu berharga tidak? Berharga. Nilai itu maksudnya sesuatu yang berharga. Barang-barang berharga itu punya nilai. Nilai itu sesuatu yang berharga. Kamu punya Mas? Punya. Nilai itu sesuatu yang berharga. Nilai Pancasila. Oke, jadi apa tujuannya? Apa tujuan kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila ini? Mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Yang pertama supaya kalian itu bisa menceritakan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan setiap hari sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan iman yang bersumber pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tujuan yang kedua ya, supaya kita supaya kalian itu membiasakan perilaku hidup. Jadi perilaku hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi sila pertama itu punya nilai ya. Sila kedua, ketiga, dan keempat. Jadi sebentar kita akan belajar seperti apa itu nilai-nilai yang tercantum atau yang ada dalam sila-sila Pancasila ya. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila kedua. Oke. Jadi jangan ngantuk, oke? Semangat. Semangat ya. Jadi kita berdiri dulu. Kita nyanyi misalnya Garuda Pancasila ya, supaya kita semangat. Supaya semangat. Karena apa? Tujuan kita datang sekolah, kita harus pulang membawa bekal. Makanya harus semangat. Dengar baik penjelasannya. Semangat dan dengar baik. Supaya pulang mau kita semangat. Oke. Pulang mau kita. Good. Ya, kita nyanyi bersama. Ya. Garuda Pancasila. Di siapa ini? Urbanus Meci. Ya, Meci. Jadi pimpin lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita lanjut ya. Mulai dari sila pertama. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita belajar seperti apa sih nilai yang dimuat dalam sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa dia bicara tentang Tuhan. Mengakui adanya Tuhan. Bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia percaya bahwa ada itu Tuhan. Maka dianutlah sesuatu yang namanya agama.
Ada tambahan agama yang ada di Indonesia? Agama? Cuma surga. Islam, Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, lagi? Buddha, ada yang lagi apa? Sudah agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Benar ya? Jadi dalam sila pertama ini jadi bicara tentang Tuhan, mengakui adanya Tuhan, sehingga jadi masyarakat Indonesia jadi punya cara tertentu untuk menghormati Tuhan. Ya. Semua ajaran agama itu, jadi semua agama yang Indonesia ini mengaku adanya Tuhan. Dibuatlah melalui kesepakatan bersama oleh para tokoh dulu yang mencetuskan Pancasila ini. Jadi yang poin nomor 1 bahwa ketuhanan yang maha esa. Sehingga pemerintah juga menjamin kebebasan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk memeluk agama, ya, memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Pemerintah memberikan kebebasan agama. Karena itu juga siapa ini? Oka ya. Jadi setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih agama tanpa ada paksaan dari pihak tertentu atau orang lain. Jika tidak ada orang lain di negara Indonesia ini yang memaksakan agamanya kepada orang lain. Bebas memeluk agama sesuai dengan. Jadi, oke, itu adalah gambaran tentang sila pertama ya, sila ketuhanan yang maha esa. Oke, kita masuk kepada sila yang kedua ya. Sila yang kedua. Jadi sila yang kedua itu bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan hak. Kemanusiaan yang adil ya. Berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan hak. Oke, ya. Bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu bahasa, ribuan suku, dan budaya yang berbeda. Saya kasih contoh begini. Kita yang ada di Sulawesi saja ada banyak budaya. Budaya kita, budaya Manggarai beda dengan orang Jawa di sana. Yo, budaya Manggarai beda dengan budaya ada dengan sahabat kita yang ada di Jawa. Jadi perbedaan budaya itu jadi tidak membuat kita untuk pecah. Dan tidak ada anggapan bahwa saya punya budaya yang lebih bagus daripada budaya orang lain. Tidak ada anggapan seperti itu. Mengaku itu yang namanya mengaku perbedaan budaya. Kemudian jadi sila kedua ini berbicara tentang persamaan derajat, hak dan kedudukan sebagai warga negara. Jadi seluruh warga Indonesia ini memiliki hak yang sama, derajat yang sama, dan dilindungi oleh undang-undang. Hak yang sama. Mau kau anaknya guru, anaknya petani, ya kita sama. Tidak ada perbedaan. Paham ya? Jadi dalam sila kedua ini, sila kemanusiaan tadi ya. Sila kemanusiaan tadi ia berbicara tentang persamaan hak, kedudukan, dan derajat. Bersama memiliki hak yang sama. Ya. Paham ya? Itu sila kedua ya. Nah, karena itu kita wajib hukumnya untuk menghormati orang lain. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan karena saya anaknya guru, saya bangga saya sombong. Bangga anaknya kita. Tidak benar itu. Kita sama-sama memiliki hak yang sama.
derajat dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Paham ya? Itu kan sila kedua ya. Oke. Paham ya? Sekarang kita masuk pada sila yang ketiga. Sila apa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia. Ya. Persatuan dan kesatuan. Kakak Gian, para pahlawan kita ini, pahlawan yang merebut kemerdekaan ini, punya jiwa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang membuat negara ini bersatu. Kalau Indonesia dulu, kalau para pejuang kita dulu tidak bersatu untuk melawan penjajah, maka itu tidak merdeka sekarang. Bersatu itu namanya kesatuan. Nah, nilai yang ada pada sila persatuan Indonesia ini, bunyi sila ketiga toh? Persatuan Indonesia toh? Itu adalah nilai yang temuan di dalamnya itu bukan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu namanya, itu nilai luhur yang ada dalam sila ketiga. Jadi mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Saya kasih contoh begini. Misalnya begini Ciko. Hari ini jadi pemerintah desa misalnya membuat contoh bahwa hari ini dari dusun Rado ada kegiatan bakti. Itu adalah kegiatan umum. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan umatnya, harus ikut bakti. Jangan begini ya, saya punya pekerjaan pribadi saya mau ikut. Itu tidak boleh. Dan perbuatan itu namanya melanggar sila ketiga pada kalau kita tidak ikut bakti bersama. Paham ya? Itu tadi sila. Oke. Kemudian yang berikut kita masuk pada sila yang keempat ya. Sila keempat. Bunyinya gimana sila keempat itu? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terjadi. Apa nilai yang termuat dalam sila keempat ya? Nilai luhur yang ada dalam sila keempat adalah musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya ada sebuah persoalan atau ada sebuah masalah harus diselesaikan dengan musyawarah. Pantang sama, bahasa Mandarinnya pantang sama. Itu namanya jadi musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan. Oke, selesai jadi itu nilai yang muatnya dalam sila keempat. Kemudian yang terakhir sila kelima. Oke, sila kelima itu bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kembali lagi. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama yang berbeda. Jadi harus bersikap adil terhadap seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Bersikap adil. Jangan karena kau kan suku ini, tidak baik. Kau kan kau dari mana? Agama ini, dosa. Kau tidak dapat bantuan. Tidak begitu. Bersikap adil ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Kenapa harus adil? Kenapa pemerintah harus adil? Karena semua warga negara Indonesia
Semua warga negara bisa memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, memiliki derajat yang sama, memiliki derajat yang sama. Ya, oke. Sampai di sini mengerti kan? Mengerti tidak? Mengerti tidak bahwa tidak asal sebut ini Pancasila? Tidak asal sebut. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata jadi menghormat itu. Karena itu bahwa diri kita harus sesuai dengan segala ketuhanan yang Maha Esa. Rajin beribadah. Jangan mengganggu teman yang beribadah. Kalau mengganggu teman yang beribadah, itu sama halnya kau melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa. Paham? Paham? Kalau tidak bersikap adil terhadap sama, itu melanggar sila kelima. Kalau korupsi itu tidak adil. Korupsi itu melanggar sila kelima. Apa ini bantuan? Asik ketinggian kota. Asik ketinggian bantuan kota. Jangan pilih kurang DPR kau. Asik ketinggian. Itu melanggar sila keadilan sosial. Karena dia beri bantuan itu tanpa pandang bulu. Itu maksudnya. Oke. Paham ya? Paling tidak ada gambaran ya, ada gambaran umum tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, sebentar saya akan bagi kalian dalam kelompok. Jumlah orang 23 orang. 23 orang toh? Masih makan 23 orang. Jadi saya akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. 5 kali 4 berapa? 20? Oke, pas ya. Dari dalam 5 kelompok. Nanti ada pekerjaan ini, kamu kerja kelompok sebenarnya. Nanti presentasi. Oke. Jadi hitung 1 sampai 5 menurut kita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi yang satu angkatan itu kelompok 1. Jadi kelompok 1 berdiri sudah. Berdiri kelompok 1. Berdiri dan kamu duduknya di sini. Ya, duduk di sini dulu. Sebentar dulu. Oke, jadi pilihan yang kelompoknya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Aku ketuanya. Tulis kau punya nama serta nama ketua kelompok anggota ya, paham ya? Kelompok 2 ketuanya siapa? Ya, tulis ya. Ketua dan nama-nama anggota. Kelompok 3 tulis ketua dan nama-nama anggota ya. Kelompok berapa ini? 4, 5. Kelompok 5 tulis ketua dan anggota. Kelompok 4 ketuanya siapa? Jadi oke. Ya. Dengar dulu penjelasan. Tadi itu kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga dan keempat, dan yang terakhir sila kelima. Ya, sekarang ya. Jadi ini adalah LKS ya. Lomba kerja siswa ya. Di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ini.
Pertanyaannya begini, tulislah masing-masing contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Tulislah perilaku hidup. Perilaku hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kamu mengerti tidak pertanyaan ini? Mengerti tidak pertanyaan? Ya. Misalnya tadi dia, dengar apa yang di sini? Misalnya tadi sila pertama, perilaku yang sesuai dengan sila pertama itu adalah, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Rajin beribadah, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang maha esa. Paham ini? Oke. Sekarang ini tulis ya, tulis nama ketuanya. Oke. Satu, sudah keluar bisa yang bersumber pada nilai. Sudah semua ya? Sudah semua tuh? Mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Oke, sekarang saatnya kalian harus presentasikan ya, atau membacakan hasil diskusi. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 1. Yang lain dengar ya. Ketika kelompok 1 membacakan hasil diskusi, kita semua dengar. Dan kalau tidak mengerti atau menurut kalian salah, berikan pertanyaan ya. Oke. Kelompok 1 ya. Ya, dengar sekarang. Baca hasilnya. Sila pertama. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan membacakan jawaban dari sila pertama. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti persamaan harkat derajat dan martabat sebagai makhluk. Sila kedua. Kita dengan percaya bersikap adil dan balas bersama manusia, mengutamakan kepentingan bersama, persatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Salah. Sudah keluar apa itu? Hah? Baca sila kedua gitu. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Bersikap adil terhadap semua masyarakat, tidak ada golongan mayoritas dan minoritas. Menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan secara suku, bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan membaca jawaban sila pertama. Mengakui persamaan harkat derajat dan martabat sebagai makhluk
ciptaan Tuhan sehingga contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua, menghargai semua orang tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga, mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat, kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Teman-teman, itu saja saya. Sudah. Kelompok apa nih? Kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ke-1, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua, menghargai semua orang tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga, mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat, kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Jadi jawabannya sangat bagus sekali ya. Kemudian yang berikut kelompok 4 ya. Kelompok apa nih? Kelompok 5 ya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama, menghormati umat seagama dan umat beragama lain. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga, mengutamakan kepentingan bersama, persatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat, memutuskan sesuatu melalui musyawarah, memberi kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan berdapat dalam musyawarah dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, bersikap adil terhadap semua musyawarah, tidak ada golongan mayoritas dan minoritas. Itu teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita untuk kelompok. Ada lagi? Setelah saya dengar ya hasil diskusi kalian ya. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok apa ini? Kelompok 5 dan kelompok 3 ya. Tangan untuk kelompok 3. Jadi yang lain kali ini yang ada yang buka ya, jawaban kelompok 1 ini buka lagi jawabannya. Kita dengan sila pertama, mereka kasih contoh. Ada contohnya di sila ini. Makanya paham baik materinya ya. Paham baik materinya. Sila pertama itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan itu berbicara tentang agama, berbicara tentang ibadah ya. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan ya. Omong tentang kesamaan derajat, hak dan martabat ya.
Sila ketiga bicara tentang persatuan. Ya. Sikap yang sesuai dengan nilai persatuan itu apa? Nah, jadi mengikuti kegiatan bakti secara bersama. Bersama itu kan bersatu dong. Jadi silakan Pak, nilainya itu adalah musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan. Sikap yang sesuai yang kita pilih ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Sikap kelima ya, itu bersikap adil. Adil terhadap seluruh warga Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan ras atau bahasa dan lain-lain. Itu maksudnya ya. Oke, ya. Paham ini dia? Paham ini? Jadi Pancasila itu dia tidak asal sebut ya. Punya nilai ya. Dan Pancasila ini jadi sangat penting sekali nilainya bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sangat penting sekali. Tidak ada satu dua orang pun yang bisa merubah nilai-nilai Pancasila. Oke, ya. Sampai di sini bisa mengerti penjelasan ini. Oke ya. Jadi itu tadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sila dari sila pertama sampai ke sila kelima. Jadi sekarang ya. Jadi sekarang saya akan berikan tugas ya. Tugas ini selesaikan di rumah ya. Tugas selesaikan ini sesuai, ini saya berikan tugas ini jadi sesuai dengan sila kedua ya. Sila kedua, karena sila kedua ini jadi dia berbicara tentang bersama raja, itu di sila kedua ya. Sila kedua ya. Bersama raja, kedudukan yang sama, itu sila kedua. Jadi tugasnya itu ya, tugas tulislah dua contoh hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Ini selesaikan di rumah ya. Selesaikan dulu. Tulislah dua contoh hak asasi manusia. Hak asasi, tahu tidak hak asasi? Kalau tidak tahu hak asasi, tanya kepada kakak, tanya kepada bapak, tanya kepada siapa saja ya. Di rumah ya. Kapten, apa yang masuk apa yang hak asasi? Apa contohnya? Tanya ya. Lalu tuliskan dua contoh. Terus ini dikumpulkan pada pertemuan berikut. Pada pertemuan berikut jadi tugas ini akan ini. Sudah tulis ini? Ya. Oke, jadi dengan demikian jadi pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Jangan lupa sampai di rumah belajar di rumah. Apa yang sudah dapat hari ini sampai di rumah, lihat lagi catatan dan belajar. Nah, jadi macamnya tadi dok. Tadi pagi kamu datang sekolah, selalu sampai di sekolah kamu menerima atau memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai Pancasila. Sehingga ketika kita pulang sekolah, kita kembali ke rumah, kita bawa bekal pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Dan sampai di rumah dibuka lagi, belajar kembali ya. Belajar yang serius seperti itu. Jangan hanya bermain saja. Jadi jangan hanya bermain, banyak bermainnya. Pulang sekolah itu istirahat, makan dulu, setelah makan istirahat, ya. Setelah dibantu orang tua sedikit, kemudian setelah itu belajar.
dulu? Hah? Belajar. Oke ya. Jadi sampai ketemu di bulan depan harus tugasnya harus sudah selesai. Ini sebelum kita ulang, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan satu orang pimpin.